Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video rekaman hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi ya terkait dengan rugi tegangan atau drop tegangan. Judulnya adalah agak unik ini. Semakin panjang penghantarnya atau semakin panjang kabelnya, maka semakin besar rugi tegangannya atau semakin besar drop tegangannya. Apa itu rugi tegangan atau drop tegangan? Oke, di slide berikutnya. Nah, ini semisal ada sebuah rumah gitu ya, ada sebuah rumah, kemudian di sini ada gardu portalnya, ya dari gardu portal kan diturunkan tegangannya, kemudian sumbernya ini dayanya ditransmisikan ke rumah, distribusikan ke rumah gitu ya. Semisal panjangnya itu sangat panjang ya, panjang. Nah, ini akan menyebabkan nanti terjadinya rugi tegangan atau drop tegangan. Kalau di keterangan di sini ya, jika penghantar yang menghubungkan antara sumber dan beban terlalu panjang atau terlalu jauh gitu ya, atau terlalu jauh, maka akan mengakibatkan terjadinya rugi-rugi tegangan. Apakah itu rugi-rugi tegangan? Jadi, rugi-rugi tegangan adalah turunnya tegangan pada beban akibat dari jarak antara sumber dengan beban yang terlalu jauh. Sebagai contoh, ini ada sebuah rumah gitu ya, ada sebuah rumah, jaraknya dari gardu portalnya itu, dari tiangnya itu, adalah sekitar 1 km. Sekitar 1 km dari sumber gardu PLN. Menyebabkan tegangan yang terukur pada rumah tersebut, pasan netralnya, pas diukur gitu ya, bukan 220, bukan 220 volt, tapi 216 volt, turun dia, turun. Dikarenakan jaraknya antara sumber PLN dengan rumahnya terlalu jauh, 1 km, begitu diukur ya, tegangan di rumahnya itu adalah 216 volt. Padahal tegangan sumbernya ya pada gardu ya di sini di gardunya pasan netralnya terukur 220 volt. Nah, wah, kenapa demikian? Di sumbernya terukur 220 volt, setelah terhubung terkoneksi ke rumah yang jaraknya 1 km, di rumahnya ini tegangannya pas diukur 216 volt atau turun sekitar 220 6 volt gitu ya, turun sekitar 6 volt dari 220 volt ke 216 volt. Nah, dengan demikian berarti di rumah ini tegangannya terjadi yang namanya rugi tegangan atau drop tegangan atau tegangannya turun gitu ya. Tegangannya turun dari 220 volt menjadi 216 volt. Mengapa demikian? Karena jarak dari sumbernya, sumber PLN ke rumahnya terlalu jauh, 1 km. Nah, gitu. Nah, ini contoh ya, ilustrasi gitu ya. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kiri sama sebelah kanan, bisa dilihat di sini. Kalau di sebelah kiri, itu ada sumber ya, sumber baterai, ada lampu, kemudian ada saklar. Kalau diperhatikan di sini, kabelnya itu pendek, relatif pendek ya. Kabelnya atau penghantarnya relatif pendek sehingga lampunya bercahaya terang. Kalau dibandingkan dengan yang di sebelah kanannya, ya bisa diperhatikan, bisa dilihat, sumber tegangan baterainya itu di sini ya, kemudian saklar di sini lampu. Nah, dilihat di sini kabelnya itu panjang gitu ya. Dilihat kabelnya itu sangat panjang ya, panjang seperti ini. Akibatnya apa? Lampunya menjadi redup. Lampunya menjadi redup. Kenapa? Karena penghantarnya itu begitu panjang. Begitu panjang. Sehingga semakin panjang penghantarnya atau kabelnya ini, maka hambatan jenisnya akan semakin tinggi. Hambat jenis dari penghantarnya itu semakin tinggi. Nah, semakin tinggi hambat jenis penghantarnya, maka rugi tegangannya juga akan semakin tinggi. Gitu. Rugi tegangan atau drop tegangannya ya, tegangannya turun juga semakin tinggi karena faktor
kabelnya atau penghantarnya yang begitu panjang. Seperti itu. Inilah bedanya antara gambar di sebelah kiri dengan di sebelah kanan ya. Kalau di sebelah kiri kabelnya relatif pendek, maka lampunya menjadi terang. Kalau misalnya di sebelah kanan kabelnya terlalu panjang seperti ini, maka lampunya menjadi redup. Nah, kalau menurut standarnya, standar persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL sudah diatur kalau rugi tegangan atau drop voltage tidak boleh melebihi dari 5%. Nah, bagaimana bisa begitu? Nah, ini sebagai contoh. Kalau misalnya ada tegangan yang di sumbernya adalah 400 volt. Jadi dari gardu listriknya itu adalah sebesar 400 volt. Maka rugi tegangan maksimal yang dianggap normalnya adalah sekitar 400 volt dikali 5%-nya. Jadi harus 5% maksimal itu. Maksimalnya 5%. 400 volt dikalikan dengan 5%. Berarti 400 volt dikali 5 per 100. Kalau persen kan per 100 ya. Jadi 400 volt dikali 5 per 100 sama dengan 20 volt. Jadi maksimal ya. Maksimal tegangan 400 volt, tegangan sumber 400 volt ini ya menurut PUIL drop tegangannya adalah maksimalnya adalah 20 volt, tidak boleh lebih daripada itu. Sehingga tegangan yang sampai ke beban ya karena adanya rugi tegangan ini menjadi 400 volt, ini 400 volt sumber tegangannya dikurangi dengan rugi tegangannya atau drop voltage-nya 380 volt. Artinya tegangan yang sampai ke beban itu maksimal 380 volt, tidak boleh turun daripada itu. Nah, itu sudah menjadi standar persyaratan umum instalasi listrik. Jadi maksudnya saya balik ya, saya flashback lagi. Nah, ini rumah ya. Nah, rumah ini terhubung dengan gardu ya, misalnya gardu PLN. Di gardu PLN ini terukur semisal ya 400 volt. 400 volt. Terhubung dengan rumah gitu ya, terhubung dengan rumah gardu 400 volt ini dengan kabel yang sangat panjang misalnya. Kabel panjang misalnya 1 km. Semisal gitu ya. 1 km, jauhnya sampai 1 km misalnya. 1 km. Nah, sampai ke rumah tegangannya itu jangan sampai kurang dari 380. Kan tadi perhitungan yang tadi ya, tidak boleh kurang dari 380 volt. Jadi ada sekitar drop tegangan sebesar 20 volt ya, dari 400 sampai ke beban atau ke rumah ini menjadi 380. Gitu. Jadi tidak boleh lebih kecil daripada 380. Artinya drop tegangan yang terjadi dari tegangan 400 volt ini tidak boleh melebihi 5% dari perhitungan yang tadi ya, tidak boleh melebihi 5%. Nah, seperti ini nih. Jadi tidak boleh melebihi 5%. Jadi 5% kita cari dulu tegangan sumbernya berapa sih? Oh, 400 volt. Berarti 5% dari 400 volt itu berapa? Ya kan, 400 volt dikali 5%. Atau 400 volt dikali 5 per 100, 20 volt. Nah, rugi tegangannya tidak boleh lebih dari 20 volt. Nah, kalau misalnya jaraknya terlalu jauh kayak tadi ya, jarak dari gardu ke rumah misalnya, atau dari sumber ke beban itu jaraknya terlalu jauh, maka drop tegangannya tidak boleh kurang dari 400 dikurang drop tegangannya 20 volt, itu tidak boleh kurang dari 380. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah rumus untuk mencari penghantar dengan luas penampang tertentu berdasarkan panjangnya ya, panjang dari penghantarnya atau kabelnya. Contoh, nah di sini luas penampang rumusnya adalah sama dengan 2 kali panjang L dikali arus nominal I dikali faktor daya cos pi
dibagi gamma. Gamma ini adalah daya hantar jenis ya. Daya hantar jenis dari penghantarnya atau kabelnya dikalikan dengan U. U itu adalah rugi tegangan. Nah, untuk rugi tegangan ini kita bisa menentukan ya, rugi tegangannya kita bisa menentukan dari kita sendiri nantinya ya. Jadi nanti dibutuhkan kabel dengan ukuran berapa supaya rugi tegangannya itu tidak terlalu jauh gitu ya, tidak terlalu besar. Nah, ini bisa kita tentukan sendiri. Rumusnya adalah ini, A sama dengan 2 kali L kali I kali cos P dibagi gamma dikalikan dengan U, di mana A-nya adalah luas penampang penghantarnya atau kabelnya, satuannya adalah meter kuadrat, kemudian gamma adalah daya hantar jenis dari penghantarnya. Kalau tembaga itu adalah 50 kali 10 pangkat 6 Siemens per meter. Nah, itu untuk tembaga. Kalau ada pertanyaan, untuk aluminium bagaimana gitu ya? Kalau aluminium seperti apa? Nah, untuk aluminium, maka daya hantar jenisnya adalah 35 kali 10 pangkat 6 Siemens per meter. Nah, L itu adalah panjang penghantarnya ya, satuannya adalah meter, I-nya adalah arus nominal atau arus beban, sedangkan U sama dengan rugi tegangan dalam penghantar atau V, volt. Cos P adalah faktor dayanya. Nah, sedangkan untuk mencari menentukan nilai pengaman circuit breaker, itu menggunakan prinsip bahwa kapasitas arus circuit breaker harus lebih kecil daripada KHA penghantar kabelnya, atau bisa ditulis circuit breaker ya, rating arus circuit breaker harus lebih kecil daripada kuat hantar arus dari penghantar atau kabelnya. Ini langsung saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Sebuah trafo las 3 pasang 380, tegangannya 380 dengan ampernya adalah 100 ampere, dipasang dengan jarak 10 meter dari panel sumber tegangan. Kabel yang akan dipasang pada trafo las tersebut adalah kabel jenis tembaga dengan rugi-rugi tegangan yang diinginkan ya, yang mau gitu ya, yang diinginkan oleh penggunanya, rugi tegangannya 1 volt aja, jangan gede-gede ya. Karena kalau 380 misalnya ada penurunan atau drop tegangannya tinggi, itu bisa merugikan ya, merugikan sekali gitu. Nah, faktor daya yang terukur adalah 0,85. Berapakah luas penampang kabel yang dipasang pada trafolas tersebut? Kemudian berapakah rating arus MCB atau MCCB yang digunakan? Di sini menggunakan MCCB kenapa? Karena di sini rating ampernya 100 ampere ya. Kalau 100 ampere itu MCB nggak ada ya. Maksimal sampai 63 ampere. Jadi kita menggunakan MCCB. Ya, gitu. Jadi ceritanya eh, ada pengguna gitu ya, pengguna trafolas gitu ya, ingin memasang sumber gitu ya, maksudnya menghubungkan ke sumber supaya trafolasnya bisa bekerja ya, harus dipasang dengan sumber. Ternyata nyari sumbernya itu sulit sekali ya. Begitu ketemu dengan panel sumbernya itu jaraknya lumayan jauh gitu ya, 10 meter gitu, 10 meter. Nah, si pengguna ini mau memasangkan trafolas ini ke panel sumbernya yang jaraknya itu sekitar 10 meter. Kemudian sekalian masang MCCB-nya. Pertanyaannya, kalau memang jarak antara trafolas dengan sumber tegangan gitu ya, sumber dayanya adalah sekitar 10 meter, berapakah ukuran kabel yang digunakan plus ukuran MCCB yang digunakan itu berapa. Nah, ini bisa kita hitung teman-teman ya, bisa kita hitung. Nah, ini. Diketahui panjang kabelnya 10 meter kan ya tadi. Arus nominalnya atau arus bebannya 100 ampere, kemudian faktor dayanya 0,85. Faktor daya yang terukur 0,85. Kemudian kabel yang digunakan adalah jenis tembaga sehingga bukan hambatan jenis ya, ini harusnya daya hantar jenis ya. Daya hantar jenisnya adalah sekitar
50 kali 10 pangkat 6 Siemens per meter. Ini saya salah ketik ya, harusnya daya hantar jenis. Ini adalah 50 kali 10 pangkat 6 Siemens per meter. Rugi tegangan yang diinginkan atau yang dimau gitu ya, adalah 1 volt saja, jangan gede-gede ya. Inilah yang harusnya kita kurangi gitu ya. Rugi tegangan ini yang harusnya kita minimalisir, jangan sampai besar. Jadi kalau bisa sih hanya 1 volt saja gitu. Nah, step pertama adalah cari luas penampangnya dulu. Luas penampang kabelnya berapa gitu ya. Rumusnya kayak tadi ya, A sama dengan 2 kali panjang kabel kali arus arus yang di trafolas itu, kemudian dikali faktor daya yang terukur dibagi dengan eh, drop voltage atau rugi tegangannya yang diinginkan dikalikan dengan mohon maaf, dikalikan dengan daya hantar jenis dari penghantarnya ya, kebetulan menggunakan tembaga, dikalikan dengan rugi tegangannya atau drop voltage-nya. Kita masukkan nilainya. 2 kali panjang kabel atau panjang penghantar adalah 10 meter, dikali arus bebannya atau arus nominalnya adalah 100 ampere, di sini ya 100 ampere, kemudian dikali dengan faktor dayanya 0,85 dibagi dengan ini adalah daya hantar jenisnya dari kabel tersebut adalah 50 kali 10 pangkat 6 ini ya, karena menggunakan kabel jenis tembaga dikalikan dengan drop tegangan yang diinginkan adalah 1 volt. Kita hitung, kita dapat 0,000034 meter kuadrat. Nah, step berikutnya ini 0,000034 meter kuadrat ini rekan-rekan ubah ke milimeter ya. Meter kuadrat dirubah ke milimeter kuadrat. Nah, kalau dirubah ke milimeter kuadrat, di sini ada catatannya. Konversi dari meter kuadrat ke milimeter kuadrat harus berarti dikalikan dengan 1 juta. Berarti 0,000034 dikalikan 1 juta itu sama dengan 34 mm kuadrat. Selanjutnya, rekan-rekan lihat tabel 735A PUIL 2011 halaman 524. Nah, seperti ini tampilannya. Tabel PUIL 735A PUIL 2011 halaman 524 seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan kita nyari yang 34 mm kuadrat ya. Apakah di sini ada? Di sini tidak ada ya. Tapi di atasnya di atasnya ada, yaitu adalah 35 mm kuadrat. Berarti kita milih kabel dengan ukuran 35 mm kuadrat gitu. Nah, kabel dengan ukuran 35 mm kuadrat ini memiliki kuat hantar arus yaitu sebesar 131 ampere. Nah, ini dia kuat hantar arusnya bisa sampai 131 ampere kalau menggunakan kabel dengan luas penampang yaitu 35 mm kuadrat. Seperti ini. Berarti kita pakai untuk trafolas yang tadi ya, gambar trafolas yang tadi, kita menggunakan kabel dengan ukuran 35 mm kuadrat. Catatan, ini kan kabelnya jenis tembaga ya, kita pakai tabel 735A PUIL 2011 halaman 524. Kalau penghantar yang dipakai atau yang digunakan adalah aluminium, maka tabelnya bukan yang ini ya, beda lagi tabelnya, yaitu menggunakan tabel 735B halaman 525 PUIL 2011 gitu. Nah, bagaimana cara untuk menentukan MCCB-nya? Ya, MCCB-nya pakai berapa ampere nih? Nah, gitu kan. Nah, ini bisa kita cari dengan tabel 734 PUIL 2011 halaman 523. Nah, tampilannya seperti ini. Tadi kan
Saya flashback ya. Tadi kan kita menggunakan kabel 35 mm kuadrat dengan kuat hantar arusnya adalah 131 ampere ya. 131 ampere. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini ya, dilihat di sini pojok sebelah kanan paling kanan ini. Nah, di sini nilai yang lebih kecil ya, lebih kecil tapi mendekati ya. Lebih kecil daripada 131 ya, 131 tadi ya. Nilai yang kecil tapi mendekati dari 131 ampere atau arus nominal KHA tadi ya adalah berapa? Nah, di sini kalau saya lihat 125 ampere. 125 ampere. Berarti untuk circuit breaker-nya atau MCCB-nya saya menggunakan MCCB dengan kapasitas arus yaitu 125 ampere, 125 ampere. Jadi keterangan di sini kapasitas arus MCCB yang digunakan harus lebih kecil daripada kuat hantar arusnya atau KHA dari penghantarnya, atau sirkuit breaker itu harus lebih kecil daripada kuat hantar arusnya. Berdasarkan tabel 734 ini ya, tabel 734 PUIL 2011 halaman 523, karena penghantar kabelnya menggunakan yang ukuran 35 mm kuadrat, memiliki kuat hantar arus sebesar 131 ampere, maka MCCB-nya harus di bawahnya KHA ini 131 ya. Kalau dilihat di sini yang di bawahnya 131 tapi mendekati ya adalah 125 ampere. Maka saya menggunakan MCCB atau di dalam soal ini digunakan MCCB sebesar 125 ampere karena 125 ampere itu lebih kecil daripada 131 ampere gitu. Nah, berikutnya, jadinya seperti ini nih. Ada panel sumbernya ya, panel sumber, tarik kabel ya, panjang gitu, tarik kabel panjang sampai 10 meter, masuk ke pengaman dulu, proteksinya dulu, circuit breaker atau MCCB, baru ke trafolas. Nah, tadi sudah kita hitung bersama ya, digunakan kabel itu dengan ukuran 35 mm kuadrat, kalau panjangnya 10 meter. Ya, jadi luas penampangnya, kabelnya atau penghantarnya adalah 35 mm kuadrat. Kemudian MCCB yang digunakan adalah MCCB ya. MCCB yang digunakan adalah MCCB 125 ampere. Jadi pakai kabelnya yang 35 mili, MCCB-nya yang digunakan adalah 125 ampere. Jadi untuk pengamannya ya supaya drop tegangannya atau rugi tegangannya tidak terlalu besar. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau dari presentasi saya ada poin-poin atau di slide mana yang kurang jelas, mohon dicatat gitu ya, dicatat. Boleh bertanya kepada saya lewat WhatsApp ya, di grup maupun lewat Japri boleh silahkan. Atau bertanya pada saat kita tatap muka langsung ya di kampus, misalnya teman-teman ke kampus sekalian menanyakan, silahkan. Eh, Nanti akan saya jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.